Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Cristiano. Oke, hari ini kita akan menyapa kabar kawan-kawan semua yang hampir berapa bulan kita tidak bersua kawan-kawan. Ya mungkin sekitar 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan Mr. Chris tidak hadir di dunia per-YouTubean. Nggak bisa guys. Ada korek. Apa kabar kawan-kawan? Ya, Mr. Chris rindu ini dengan ngupload video ya. Tapi ya karena kesibukan ya, kemarin sempat ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ya kita tidak bisa menghibur kawan-kawan. Ya, apakah menghibur atau tidak ya, semoga menghibur, semoga mengedukasi. Tapi ya karena belum sempat ya kita pending dulu. Nah, hari ini mungkin kita akan sedikit cerita ya tentang tentang kemarin saja pengalaman Mr. Chris. Jadi beberapa waktu kemarin, sekitar 3 minggu kemarin, terhitung dari minggu ini, Mr. Chris bersama kawan-kawan melakukan pengembaraan di Kalimantan Selatan. Ya kita ketahui sendiri, di Indonesia sedang dilanda bencana alam, bencana banjir karena sekarang sedang musim hujan. Khususnya di kala itu di Kalimantan Selatan, hampir 50% daerah Kalimantan Selatan terdampak banjir, dan salah satu terparah di daerah Hulu, tepatnya di Kabupaten ya, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu terdampak banjir bandang. Nah, kemarin kami bersama kawan-kawan UNY, Mapalase UNY, berempat pergi ke sana untuk menjadi relawan dan membantu para masyarakat terdampak banjir. Ya, apa yang bisa kita bantu ya apapun itu. Tapi karena kemarin kondisi sudah mulai membaik, jadi hal yang kita berikan adalah recovery. Ya enggak sepenuhnya, cuma hanya beberapa daerah saja, karena ya kita ketahui sendiri ya, ini kan masalah kemanusiaan ya, pasti semua orang pun peduli. Dan alhamdulillah juga kita kemarin sudah berhasil untuk mendonasikan hasil galang dana dari kawan-kawan Mapalase UNY atau SAR UNY sendiri, sejumlah sekitar 15 jutaan sepertinya. Nah, beberapa kami membelikan tremos, ember, dan juga membangunkan MCK di Kalimantan itu untuk keperluan masyarakat di sana. Tapi yang sangat miris sekali ya kawan-kawan, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan itu aja ya, cuman kita ketahui sendiri bahwa di sana banyak sekali hutan ya. Bahkan dunia itu menganggap bahwa Kalimantan atau di
di Indonesia sendiri merupakan paru-paru dunia karena kekayaan alamnya, kekayaan hutannya yang sangat melimpah itu membuat suplai oksigen itu sangat banyak, makanya dijuluki paru-paru dunia. Tapi siapa sangka bahwa hutan yang ada di Kalimantan ini sudah gundul. Hampir saya lihat di Kalimantan Selatan sendiri mencapai mungkin 50% areal hutan sudah terbabat habis dan beralih fungsi menjadi area pertambangan, persawahan, permukiman. Dan itu sangat miris sekali ya. Mungkin jika kita kaitkan dengan bencana alam yang ada di Kalimantan Selatan ini, salah satu faktornya adalah gundulnya hutan, aktivitas illegal logging yang sangat kencang. Dan ketika kita melihat dari atas ya, ketika kemarin saya terbang itu kan, saya terbang dari atas ya, lihat di bawah itu udah gundul. Wah, tapi nggak semuanya. Nah, ini sangat miris ini guys. Bayangkan di bagian hulu, bagian perbukitan terjadi banjir. Bayangkan, banjir bandang. Kalau kita pikir-pikir ya sangat tidak mungkin itu. Harusnya banjir itu di daerah hilir, tapi itu di daerah hulu itu terjadi banjir. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa kondisi seperti ini berarti ketersediaan hutan, ruang terbuka hijau itu sangat minim, sehingga menyebabkan curah hujan atau air yang turun ke bumi langsung berubah menjadi limpasan. Dan ya akhirnya itu banjir bandang itu. Bahkan kemarin sungai yang selebar 10 meter itu menjadi hampir 30 meter. Itu di bagian hulu, dan di bagian hilir itu kan pasti mendapat sisa dari suplai air di hulu ya, tergenang hampir ya. Kalau kita lihat dampaknya itu hampir keseluruhan di Kalimantan Selatan terdampak. Yang tadinya itu tidak banjir jadi banjir. Dan bahkan menurut wawancara juga dari masyarakat itu, banjir Kalimantan Selatan saat ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi. Dan mirisnya lagi, aktivitas penambangan di Kalimantan Selatan ini sangat masif ya. Dengan adanya aktivitas penambangan itu ya kerusakan lingkungan, pengurangan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Dan kita tidak tahu ini akan terjadi sampai kapan, akan berlangsung sampai kapan, kita tidak tahu. Karena ya aktivitas penambangan ini yang merupakan sebuah kebutuhan pokok ya, untuk pemenuhan energi, peningkatan ekonomi, pendapatan negara, dan mungkin aktivitas oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Ya siapa yang nggak mau dengan kekayaan yang melimpah, sumber daya yang ada dieksploitasi dan hasilnya pun menjanjikan gitu. Tapi menurut analisis saya, ini perlu segera ada langkah pasti, langkah konkret, entah dari nanti pemerintah daerah, masyarakat setempat,
aparatur negara, perlu adanya tindakan tegas dalam menentukan kebijakan nantinya. Langkah pasti setelah ini recovery, manajemen, perencanaan, supaya apa? Supaya pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan baik gitu. Dengan baik itu ya dengan melihat kondisi lingkungan, dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi nantinya. Jadi aktivitas itu ya dilakukan tidak apa-apa, cuman ya mengingat keberlanjutan, mengingat kelestarian lingkungan itu juga harus tetap terjaga gitu. Ya Indonesia itu kan luas, Indonesia itu luas, kaya, dan indah itu. Marilah kita jaga Indonesia kita ini, kita pertiwi ini supaya tetap lestari gitu. Sumber dayanya pun melimpah, itu bukan sumber daya alam saja, tapi ya sumber daya alam. Tapi maksudnya gini, sumber daya kan ada dua ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, salah satunya sumber daya alam yang dapat diperbarui ini kan di Indonesia juga sangat berlimpah, seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, kemudian apalagi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pemenuhan energi itu kan bisa difokuskan dalam tenaga yang dapat diperbarui seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi. Itu menjadi fokus ke depan sehingga kerusakan lingkungan itu dapat diminimalisir. Ya seperti itulah sih, semoga kita berdoa bersama-sama Indonesia ini segera membaik, bencana alam dapat segera berkurang, dan ya semua menjadi seperti biasanya lah. Itu saja ya, kita bertemu lagi besok ya, mungkin hasil dari dokumenter kemarin waktu di Kalimantan Selatan. Jika ada waktu mungkin akan saya upload. Jika teman-teman suka dengan channel Mr. Chris, mungkin bisa bantu like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik. Untuk saat ini ya cuman saya ingin sedikit cerita saja itu ya. Jika bermanfaat ya syukur, jika tidak ya semoga bermanfaat. Terima kasih.